Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji, yang saya hormati Ibu Turnastiti selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Gita Melinda. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian tesis saya dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Pemberdayaan Terhadap Perilaku Proaktif Karyawan dengan Orientasi Tujuan dan Kondisi Kerja Persepsian sebagai Pemediasi. Studi pada karyawan hotel di Yogyakarta. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian ini. Kebutuhan primer manusia akan semakin bertambah seiring dengan kemajuan perekonomian suatu negara. Manusia perlu kebutuhan akan rekreasi dan eksplorasi hal baru yang didapat dari sektor pariwisata. Pariwisata sebagai salah satu sektor pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sektor pariwisata mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, pada tahun 2020 dalam sekejap terjadi penurunan pada sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan adanya wabah virus baru yang dikenal dengan COVID-19 yang mulai terjadi pada Desember 2019 di kota Wuhan, Tiongkok. Virus yang mematikan ini dapat menyebar dengan cepat dan mulai muncul di Indonesia pada awal Maret 2020. Presiden Joko Widodo menilai bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor terberat yang merasakan COVID-19. Hotel mendapat perhatian lebih dari sektor pariwisata sebagai salah satu leading sektor perekonomian nasional. Karena mulai April 2020, hotel di Indonesia mengalami penurunan hingga 50% pada tingkat okupansi hotel. Penurunan ini menyebabkan manajerial hotel di Indonesia harus menjadi lebih kreatif untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti PHK. Salah satu provinsi yang merasakan dampak dari turunnya pengunjung hotel yaitu Yogyakarta. Menurut Tempo tahun 2019 bahwa Yogyakarta menjadi salah satu provinsi dengan tingkat pembangunan hotel yang tinggi. Namun, semenjak akses pariwisata ditutup, otomatis hal ini berdampak pada hotel-hotel di Yogyakarta. Setiap hotel berusaha bertahan agar tidak melakukan PHK seperti yang dilakukan personel hotel Tugu, yaitu mereka memaksimalkan pendapatan pada food and beverage-nya. Nah, yang terpenting pada di industri perhotelan yaitu karyawan. Karyawan membutuhkan pelatihan yang bisa diberikan oleh pihak hotel dengan pengelolaan SDM dalam pelayanan dengan kualitas terbaik dan mampu bersaing di era COVID-19. Munculnya COVID-19 membuat lingkungan kerja berubah drastis, menyebabkan inovasi perlu dilakukan. Pada mula diterapkan PSBB awal April 2020, hotel mengubah lingkungan kerja dengan memaksimalkan food and beverage, bukan melayani tamu yang menginap di hotel, tetapi dialihfungsikan karena melihat dari kebutuhan konsumen saat itu. Melihat dari perubahan lingkungan kerja yang terjadi, perlunya perilaku proaktif karyawan yang meningkat dengan lebih aktif dan kreatif dalam menanggapi COVID-19. Karyawan yang mempunyai perilaku proaktif yang rendah akan menurunkan kualitas pelayanan di hotel. Keadaan sudah mulai berubah sejak awal Juni 2020 diberlakukannya new normal pelonggaran PSBB, di mana hotel-hotel di Yogyakarta sudah mulai menerima tamu untuk menginap dengan menerapkan protokol kesehatan. Perlunya kualitas SDM yang memadai untuk wajib mengetahui detail protokol COVID-19. Salah satunya dengan perilaku proaktif karyawan yang harus ditingkatkan. Rendahnya perilaku proaktif harus segera diatasi untuk dapat memberikan pelayanan optimal di hotel. Kepemimpinan pemberdayaan turut berperan dalam meningkatkan kualitas SDM di hotel. Salah satunya, karyawan yang merasa diberdayakan di tempat kerja cenderung lebih puas dengan pekerjaannya. Setiap departemen hotel harus saling berkoordinasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Nah, adapun faktor lain yang diprediksi dapat mempengaruhi perilaku proaktif karyawan selain kepemimpinan pemberdayaan yaitu mediasi parsial dari orientasi tujuan dan kondisi kerja persepsian, di mana orientasi tujuan ini berfokus pada penerapan keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang kompeten dalam bekerja. Kepemimpinan yang memberdayakan akan menciptakan hubungan yang positif pada kinerja karyawan dengan orientasi tujuan. Selain orientasi tujuan, kondisi kerja persepsian diduga memiliki peran penting dalam memediasi pengaruh kepemimpinan pemberdayaan terhadap perilaku proaktif karyawan. Kondisi kerja yang baik itu merujuk kepada tempat kerja di mana seorang karyawan merasakan adanya kepercayaan, keamanan kerja, dan dukungan antar departemen. Kondisi seperti itu diprediksi dapat meningkatkan perilaku proaktif karyawan. Nah, penelitian ini mengkaji dampak langsung kepemimpinan pemberdayaan dengan perilaku proaktif karyawan dan dampak tidak langsung yaitu melalui dua mediator, orientasi tujuan dan kondisi kerja persepsian. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Industri perhotelan dapat berjalan dengan baik dengan adanya kualitas SDM dan pelayanan yang diberikan oleh karyawannya. Tuntutan kerja karyawan hotel yang semakin kompleks itu sejak mewabahnya kasus COVID-19.
Berdasarkan hasil wawancara, perhotelan di Yogyakarta mengalami penurunan revenue yang drastis. Dinamika kerja yang mengkhawatirkan juga dikarenakan kinerja karyawan yang kurang optimal, terutama ketika karyawan yang sudah tergolong tua dan terbiasa hanya untuk bekerja dalam mengurus tamu yang menginap di hotel saja. Tentu akan ada tekanan yang dirasakan. Kondisi lingkungan kerja yang harus berubah meningkatkan tekanan dari karyawan. Nah, karyawan harus bisa mengikuti proses inovasi yang terjadi akibat adanya perubahan ini, sehingga mempengaruhi perilaku proaktif dalam bekerja. Nah, karyawan dapat bekerja dengan optimal ketika pemimpin mampu memberdayakan karyawannya dengan segala situasi yang terjadi, itu menurut Wong dan Kovas tahun 2018. Perubahan lingkungan kerja yang terjadi selama COVID-19 membuat karyawan harus bekerja lebih aktif dan kreatif dalam proses inovasi yang dilakukan oleh manajerial hotel. Hal ini menjadi tantangan bagi tiap hotel untuk dapat bertahan dengan kondisi pandemi seperti ini, serta mengelola SDM yang ada agar karyawan dapat bekerja secara maksimal dan memuaskan kebutuhan tamu hotel. Fenomena yang terjadi menyebabkan perlunya kepemimpinan pemberdayaan yang dapat meningkatkan perilaku proaktif karyawan dalam bekerja. Menurut Wong dan Kovas tahun 2018, kepemimpinan pemberdayaan, orientasi tujuan, dan kondisi kerja diprediksi bisa meningkatkan perilaku proaktif karyawan. Selanjutnya terdapat 3 pertanyaan dan tujuan penelitian. Yang pertama, apakah kepemimpinan pemberdayaan berpengaruh positif terhadap perilaku proaktif karyawan? Yang kedua, apakah orientasi tujuan memediasi pengaruh positif kepemimpinan pemberdayaan terhadap perilaku proaktif karyawan? Dan yang ketiga, apakah kondisi kerja persepsian memediasi pengaruh positif kepemimpinan pemberdayaan terhadap perilaku proaktif karyawan? Masuk ke dalam landasan teori dalam penelitian ini. Yang pertama, perilaku proaktif karyawan, yaitu perilaku dalam mengambil inisiatif untuk mengubah keadaan di sekitar menjadi lebih baik. Itu menurut Covey tahun 2001. Yang kedua yaitu kepemimpinan pemberdayaan, yaitu cara yang dilakukan pemimpin terhadap karyawan dengan berfokus pada penekanan kebersamaan dan partisipasi di lingkungan kerja, menurut Ahern et al. Tahun 2005. Yang variabel ketiga yaitu orientasi tujuan, di mana suatu rangkaian tentang individu dalam menginterpretasi dan merespon situasi yang dihadapinya, menurut Dweck et al. Tahun 1988. Dan variabel keempat yaitu kondisi kerja persepsian, di mana serangkaian hal dari lingkungan tempat bekerja yang dipersepsikan oleh individu dan mempunyai peran dalam mengarahkan tingkah laku individu tersebut, menurut Gibson tahun 1995. Selanjutnya, pada pengembangan hipotesis dari penelitian Singh and Rangnekar tahun 2020, itu perumusan hipotesis pertama yang diusulkan yaitu kepemimpinan pemberdayaan berpengaruh positif terhadap perilaku proaktif karyawan. Yang kedua, dari penelitian Matsuo et al. Tahun 2019, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua yaitu orientasi tujuan memediasi pengaruh positif kepemimpinan pemberdayaan terhadap perilaku proaktif karyawan. Dan dari penelitian ketiga Parker et al. Tahun 2019, maka dapat dirumuskan hipotesis ketiga yaitu kondisi kerja persepsian memediasi pengaruh positif kepemimpinan terhadap perilaku proaktif karyawan. Model penelitian yang diajukan yaitu kepemimpinan pemberdayaan sebagai variabel independen, perilaku proaktif karyawan sebagai variabel dependen, serta orientasi tujuan dan kondisi kerja persepsian sebagai variabel pemediasi. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan cross-seksional, di mana dilakukan pada karyawan hotel yang bekerja di Yogyakarta dengan minimal telah bekerja 6 bulan dan bukan merupakan pimpinan di hotel. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui Google Form mulai dari tanggal 2 hingga 16 Oktober 2020 dan berhasil mendapatkan 202 responden. Selanjutnya, kuesioner pada variabel perilaku proaktif karyawan menggunakan kuesioner dari Siebert et al. Tahun 2001. Variabel kepemimpinan pemberdayaan menggunakan kuesioner dari Ahern et al. Tahun 2005. Orientasi tujuan menggunakan kuesioner dari Brett and Van de Waal tahun 1999. Dan variabel terakhir yaitu kondisi kerja menggunakan kuesioner dari Inason et al. Tahun 2013. Nah, semua pernyataan dari kuesioner ini menggunakan skala Likert 1-5. Metode analisis yang digunakan yaitu SAM-PLS dengan bantuan software WPLS edisi ke-6. Metode pengukuran ada uji validitas dan reliabilitas. Metode struktural ada uji hipotesis dan efek mediasi. Selanjutnya, pada tabel profil responden. Tabel yang di-highlight warna kuning merupakan jumlah responden terbanyak pada masing-masing karakteristik demografis responden. Kemudian pada tabel statistik deskriptif, variabel perilaku proaktif karyawan memiliki nilai min tertinggi dibandingkan variabel lain. Untuk min per indikator pada tabel yang di-highlight kuning itu memiliki nilai rata-rata tertinggi, dan yang merah memiliki nilai rata-rata terendah dari tiap variabel.
Selanjutnya pada tabel statistik deskriptif karakteristik demografis, untuk tabel yang di highlight kuning itu merupakan nilai rata-rata variabel tertinggi dari tiap karakteristik. Oke, masuk pada model pengukuran yang pertama yaitu uji validitas konvergen, di mana terdapat satu responden yang memiliki outliers karena memiliki nilai z-score lebih dari -4 sehingga tidak dapat digunakan. Oke, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai faktor loadingnya di atas 0,4 sehingga tidak ada indikator yang harus dihapus. Kemudian semua konstruk pada penelitian ini memiliki nilai HV-nya di atas 0,5. Selanjutnya pada uji validitas diskriminan, nilai akar kuadrat AV pada 4 variabel memiliki nilai tertinggi dari tiap konstruknya. Sehingga kesimpulan pada uji ini yaitu valid secara konvergen dan diskriminan. Pada uji reliabilitas, Cronbach Alpha dan Composite Reliability di atas 0,7 yang berarti bahwa konstruk pada penelitian ini sudah reliable. Selanjutnya pada model struktural. Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan uji kesesuaian model. Menurut Koch tahun 2018, ada 6 syarat dalam pengujian ini dan pada penelitian ini sudah memenuhi syarat yang harus dipenuhi. Nah, kemudian uji hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis 1 terdukung yang ditunjukkan dari nilai pet coefficient 0,15. Selanjutnya hipotesis kedua terdukung atau mediasi secara parsial yang ditunjukkan dari tabel uji mediasi Baron and Kenny nilai VAF-nya yaitu 32%, dan hipotesis 3 terdukung atau memediasi secara parsial yang ditunjukkan dari tabel mediasi uji Baron dan Kenny dengan nilai VAF yaitu 42%. Baiklah, masuk ke pembahasan hipotesis, di mana hipotesis yang pertama yaitu terdukung. Nah, di sini kepemimpinan pemberdayaan memiliki min-nya 4,06 dengan kategori tinggi. Indikator tertingginya yaitu pada KP2 dan indikator terendah pada KP5, di mana pemimpin SDM perhotelan berdiskusi dengan karyawan dalam pengambilan keputusan yang penting bersifat strategis. Nah, pada perilaku proaktif karyawan, min-nya yaitu 4,25 dengan kategori sangat tinggi. Indikator tertingginya yaitu pada PPK 1, 4,56, dan indikator terendah pada PPK 5. Yaitu saat ada kesempatan, jika SDM perhotelan yakin pada sesuatu, maka mereka akan merealisasikan. Nah, di sini hipotesis kedua terdukung, memediasi secara parsial, itu dapat dilihat dari orientasi tujuan min-nya 4,10 dengan kategori tinggi, indikator tertingginya yaitu OT12, indikator terendah yaitu OT11, yaitu lebih baik SDM perhotelan menghindari tugas yang tidak dikuasai daripada mempelajari keterampilan baru. Lanjut ke hipotesis 3 terdukung, memediasi secara parsial. Pada kondisi kerja persepsian, itu min-nya 4,06 dengan kategori tinggi, indikator tertinggi pada KKP 5, dan indikator terendah pada KKP 4, yaitu pekerjaan SDM yang bervariasi di perhotelan. Baik, selanjutnya kesimpulan. Yang pertama yaitu kepemimpinan pemberdayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku proaktif karyawan. Yang kedua, orientasi tujuan terbukti dapat memediasi secara parsial pengaruh positif kepemimpinan pemberdayaan terhadap perilaku proaktif karyawan. Dan yang ketiga, kondisi kerja persepsian terbukti dapat memediasi secara parsial pengaruh positif kepemimpinan pemberdayaan terhadap perilaku proaktif karyawan. Lalu implikasi praktis. Yang pertama, pada variabel perilaku proaktif karyawan, itu meningkatkan kepercayaan diri karyawan dengan mendukung ide mereka yang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan. Pada variabel kepemimpinan pemberdayaan, yaitu melibatkan karyawan dengan meminta pendapat sebelum mengambil keputusan terkait dengan pekerjaan mereka maupun dalam hal pengembangan perusahaan. Pada variabel orientasi tujuan, yaitu meningkatkan pengakuan atas kreativitas dan kemampuan karyawan dalam perusahaan untuk mendorong pengembangan ide-ide karyawan. Pada variabel kondisi kerja persepsian, yaitu merancang pekerjaan yang bervariasi di perusahaan untuk mendorong kekreativitasan karyawan di dalam pekerjaannya. Yang terakhir yaitu keterbatasan dan saran penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross-seksional. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan longitudinal agar dapat terus mengevaluasi perilaku proaktif di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu proses pengambilan data dilakukan secara daring menggunakan Google Form sehingga tidak dapat diawasi, maka penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan secara luring agar pengisian kuesioner dapat diawasi untuk menghindari bias. Dan yang ketiga, penelitian ini menerapkan purpose sampling, yaitu teknik generalisasi terbatas. Nah, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan teknik pengambilan sampel yang berbeda. Baiklah, sekian presentasi tesis saya. Apabila ada yang salah ataupun kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.